وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه القول. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah Masjid Al-Munawwarah rahimahullah. Puji syukur kita haturkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita masih pacak bernafas, masih pacak tegak, masih pacak duduk, masih pacak ngirup kopi, pacak makan ya, alhamdulillah. Banyak lagi pacak ngirup cuko malam ini. Banyak masih pacak diringankan langkah kita menuju untuk kumpul ke tempat yang paling mulia ini ya, di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam jangan lupa kita kirimkan buat junjungan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Bayo kita luruskan dulu niat ya. Kadang kita ni ngerasa lah aman. Wong kita ni rajin ke masjid ya. Jamaah Masjid Munawwarah rajin ke masjid. Baju kita, baju koko sudah rapi ya. Jilbab panjang, ada yang sudah pakai pakaian yang wangi-wangian ya. Tapi kita ni lupa kadang, jamaah hadirin yang sekalian. Kita ni kadang lupa ada penyakit yang lebih ngeri dari sekedar mohon maaf maksiat. Ada penyakit yang lebih ngeri dari sekedar maksiat. Kita ni sering mikir wong yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu ialah wong yang mabok, wong yang judi, atau wong yang maling. Memang benar. Memang itu adalah maksiat. Tapi ada yang lebih halus. Ada yang lebih halus dan lebih ngeri lagi. Tanda kita lagi dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kalau lah benci, Allah tak bakal nurunkan azab langsung cak kita kena petir. Ya. Tapi Allah bakal nyab rasa di dalam hati kita. Ya, yang pertama apa? Yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dijauhkan dari perbuatan yang baik. Dijauhkan dari perbuatan yang baik. Saro nak beramal misalnya itu kan salah satunya. Ciri yang pertama, kita dijauhkan dari amal soleh. Bukan Pak Soleh, bukan. Pak Soleh dekat sinilah tak jauh. Ya. Kita dijauhkan dari amal soleh. Bukan kita tak mampu. Ya. Tapi Allah tak galak kita ngadap Allah. Nah, itu salah satu nikmat yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita ni kuat begadang nonton bola 2 jam misalnya Pak Ibu sekalian. Tapi solat sunnah 2 rakaat itu rasa nak patah pinggang. Rasa lesu nian, lah ngantuk nian. Aduh rasanya pinggang aku ni lah bergetar, kaki ni lah bergetar. Artinya apa? Bukan kita yang tak galak solat, tapi ada kemungkinan Allah yang tak galak nerima kita ni sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, Allahumma hafizna. Lalu yang kedua, dijauhkan dari majelis ilmu. Dijauhkan dari majelis ilmu.
Ciri yang kedua itu kita itu dijauhkan dari majelis-majelis ta'lim, belajar ilmu, ya, ada kajian apa di sini, lesu. Ada pengajian di sini, ada lesu. Lajulah kamu beh. Ada tadarus, ada tadabbur Quran setiap subuh, habis ba'da subuh, lajulah, tak galak aku. Ya ada wong-wong kayak itu. Ya. Bukan karena dia malas, bukan. Ada sesuatu yang nikmat sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada be halangannya. Nak berangkat tiba-tiba kawan ngajak nongkrong. Ya. Daripada melok bukber, daripada melok tarawih di Masjid Munawwarah ini kan. Nak berangkat tiba-tiba nak nonton bola. Ya, ada be halangannya. Nah, hati kita nih kadang juga ngerasa bosan dengar ceramah. Kita ngerasa lebih lincah. Ngerasa lebih lincah dengar gosip uang, dengar musik, ya, nonton ini itu anu-anu ini. Ya. Daripada apa? Daripada dengar ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, daripada tadarus Al-Qur'an, tadabbur Al-Qur'an. Nah, ini adalah tandanya Allah lagi nyuek ke kita. Diem ke kita, tak galak nyingok kita lagi. Bahasanya tuh ngelengos, bahasa Palembangnya ngelengos, tak galak nyingok kita lagi. Nah, yang ketiga, yang paling penting, yang paling parah ialah hilang rasa bersalah. Hati ini mati rasanya. Nah, ini yang paling parah, jemaah hadirin sekalian. Tak kate rasa sesal lagi. Hati kita ni Allah jauhkan dari sifat ngerasa bersalah pas ninggalkan ibadah. Dulu ngerasa sholat telat dikit hati ini lag deg-degan. Biasanya wong tua kita nih, bapak ibu sekalian yang sekarang ini, kalau lah dengar azan tuh, lah azan, belum ke masjid, belum siap-siap, lah deg-degan. Nah, ada wong sekarang ini bapak ibu sekalian, azan lewat dengar ceramah, sudahlah. Gitu. Dengar bacaan ngaji, sudahlah. Gitu. Tak kate rasa nyesel. Ya, tak kate rasa takut. Nah, itulah namanya istidraj. Ya, itulah tanda-tanda yang Allah jauhkan, tanda-tanda Allah jauh dari kita. Ya. Cak tadi maling memang maksiat, maling tadi. Ya, tapi apa? Masih bisa tobat, masih bisa dekat sama Allah lagi. Nah, ini sholat tak galak, artinya tidak kate rasa pengen bertemu Allah lagi. Jadi Allah tuh tak galak lagi solat, tak galak jingok dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah. Ya, ada kisah dari zamannya tabi'in. Riwayatnya tentang uang yang rasa dia aman-aman Nah, kisahnya itu ada uang nanya ke ulama. Ada uang tadi nanya ke ulama, "Ya Syekh, aku ini maksiat terus. Aku ini jarang ibadah terus. Tapi ladas baik hidup aku nih. Rezeki lancar baik. Badan sehat-sehat baik. Allah tak ngazab aku. Berarti Allah tak marah ya." Nah, banyak kita pikiran Allah tak ngazab kita, tak kejinguan ngazab biasa-biasa Jadi mikir tuh Allah tak ngazab dia, aman-aman Dia pikir Allah tak marah. Nah, Syekh itu nanya balik ke uang yang nanya tadi. Berapa kali kau bangun malam atau sholat tahajud? Dijawabnya oleh uang. Padahal azab yang paling pedih ialah dijauhkan dari sujudnya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ialah azab yang sangat pedih. Kadang kita ini Bapak Ibu sekalian tidak ngerasa bahwa kita nih aman-aman di rumah, main HP yang adik-adik ini kan kadang main sana sini tapi tidak ngerasa bahwa dia sudah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngapo? Tidak kate rasa nikmat lagi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kate tak tergerak lagi hatinya untuk datang ke masjid, untuk ngaji, untuk tadabbur, untuk tadarus. Apalagi nak nyentuh ke masjid pun rasanya cuma setahun sekali. Cuma di Idul Fitri kadang salat raya Nah, itulah nikmat-nikmat yang Allah cabut dari diri kita dan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala jauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita pahami tadi,
kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari hal-hal tersebut. Ya, jangan bangga dulu kita, jangan bangga kita sehat, jangan bangga kita kaya. Ya, kalau hati kita ini kering dari kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, kering untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita nila ngerasa biasa-biasa baik, tinggal ke sholat itu, nah itu tanda kita lagi sudah di ujung tanduk. Ini sebelum buka. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kata yang salah, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkah rahmat Allah, jadi kita diberikan kesempatan hadir di sini semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jadi saya langsung saja nih karena waktunya sudah agak dekat ya. Jadi saya akan sedikit menjelaskan ya tentang proses cara kerja kepanitiaan di tahun ini ya. Jadi DKM kemarin sepakat kami membentuk panitia kecil. Panitia kecil untuk mengatur pelaksanaan buka bersama ini ya. Jadi itu sudah kita tempel di sana ya. Ketuanya ada Ibu Paradila, kemudian wakilnya ada Pak Ustadz Nur, kemudian ada bendaharanya istri saya, kemudian ada sekretarisnya Pak Baihaki ya. Kemudian di bawahnya ada pengarah dan penasehat, Pak. Pengarah dan penasehat ini adalah tugasnya ini yang sebenarnya yang paling utama. Ya, itu terdiri dari Pak Dr. Burhan, ya, kemudian Pak Yulisto, Pak Humaidi, dan Pak Marwan Jamalid. Ya. Tugas bapak-bapak inilah yang mereview kondisi kita hari ini. Menunya apa, ya, dicatat, dibuat laporan, Pak. Di buku yang Pak, nah itu, dicatat di sana. Mungkin kemarin ada yang tanya, apa dia itu ya? Kita catat Pak, untuk historical kita ke depan. Ya, karena kita sangat butuh data-data seperti ini untuk tahun depan bagaimana kita membuat kebijakan. Ya. Jadi dilihat apa menunya, jadi dan sepakatnya konsep kita kan 100 takjil Pak. Jadi makanan ringan agak berat, atau berat ringan ya, inilah ya. Jadi menunya nanti tiap hari itu berubah terus ya. Macam awal kemarin kita celimpungan, kemudian rujak mie, dan hari ini adalah kolak. Mungkin besok lain lagi, besok lain lagi ya. Dan ini ya, ini adalah hasil dari yang kita sumbangkan ya. Yang kita sumbangkan itu di sini saya akan jelaskan ya. Ini yang ada sumbangan kita, Pak ya, sekalian. Jadi totalnya tuh per hari 8 orang. Jadi dalam 1 bulan kali 30 berarti 240 orang. Alhamdulillah saat ini semuanya sudah bayar semua. Jadi terkumpul dana 36 juta. Ya. Kemudian dari tambahan, ada tambahan lagi di bawahnya. Ya. Ada Pak Keluarga Suwanto, ada Pak Rusman, yang lain 4 juta rupiah. Jadi 40 juta ini terdiri nanti kita serahkan ke panitia untuk mengelolanya ya. Nah, di sini disiapkan ya khusus untuk takjil yang 100, Pak. Takjil yang 100 ini kita hargai 10.000 ya. Jadi kalau 30 hari berarti 30 juta. Ya. Kemudian dari 30 hari takjil itu ada 5 hari yang memang khusus diambil oleh satu keluarga. Satu harinya itu satu keluarga, langsung. Ya, BAG itu ada namanya Malika Pak. Nah, jadi 5 hari ini jadi memang sudah resmi langsung dilaksanakan oleh yang bersangkutan. Oleh keluarga yang mencantumkan namanya langsung total. Ya. Yang 25 hari baru dikelola. Ya. Kemudian dari itu berarti 30 juta, jadi kita punya SIP masih 10 juta. Ya. Nah, di sini di dalam
ada yang nyumbang tadi, ya. Yang nyumbang ini ada membuat amanah-amanah kepada kita, Pak. Ada hamba Allah, ya. Jika itu nyumbang 500.000 rupiah itu ditambahan, Pak, di tambahan ya, di tambahannya ada 500.000 rupiah minta belikan air minum. Nah, ya. Kemudian ada yang juga nyumbang 800.000 untuk air teh ini, Pak. Nah, 1 bulan penuh. Karena dulu dia membuat sendiri, dia kasih tehnya ke masjid, tapi kalau sekarang dia berikan rupiahnya saja dikelola oleh panitia. Ya. Kemudian, nah ada lagi, jadi kemudian sesuai amanat kita beli itu, kemudian ada buat untuk beli buah, ya, buah ini kita beli dari sana, Pak. Buah ini sama kurma. Buah ini dan cadangan itu kita siapkan per harinya 150.000 ya untuk buah dan cadangan yang lain di Pak Ustadz Nur kita serahkan ya 4,5 juta. Kemudian untuk teh tadi yang 800.000 sebagai amanah. Kemudian ada kurma yang kita beli. Nih Pak, ini kurma yang kita beli dari dana-dana Bapak semua ya. Kurma ini sudah saya hitung, Pak. Saya hitung kalau untuk 100 takjil itu kita butuh sehari sekitar 3,5 kilo. 1 kilo kurma ini isinya antara 90 sampai 95 biji. Ya, jadi kalau 100 kan lebih daripada 3 kilo dia, 3,4 kilo kurang lebih. Kalau harga sukari antara 65 sama 75.000, maka kita butuh kali 3, sekian mungkin sekitar hampir 250-an. Kalau tadi per harinya untuk tadi takjil 10.000 berarti 1 juta. Kalau untuk beli ini saja sudah 200.000 sebenarnya sudah skor 1,2. Tapi ada tambahan, kebetulan ada tambahan dana yang masuk ya. Jadi kurma sukari itu kita beli sudah 2 box ya. Harganya 220.000 per box. Jadi kemudian kita beli 5 box itu per 10 kilo jadi 50 kilo. 280 jadi 1,4. Kalau kurma Mesir ini sebenarnya kalau kita beli kiloan Pak 40.000. Tapi karena kita beli langsung dalam satu box 10 kilo, jadi 280 kilo. Jadi dia turun harganya sampai 28.000. Nah, kemudian total jadi ini ada catatannya ya. Jadi sisa duit sampai hari ini 2.360.000 rupiah. Ya. Nah, di sini catatan untuk stok air minum yang ada di kita sekarang. Ya, alhamdulillah dari gambaran WA ini kita sudah bisa lihat. Halo. Nah, ya. Kurma tadi seperti saya bilang, kita stok air minum ada 158 dus, ya. Ada sumbangan yang 100 dus, ada kumbangan 20 dus, ada yang 10 dus, ada yang 33 tadi, ya. Jadi 158 dus. Kemudian kurma kita punya stok ya, kurma sukari 2 dus tadi yang sudah berapa hari kita makan. Kemudian kurma Mesir 5 dus atau 50 kilo, ya. Kemudian ada hamba Allah memberikan kurma kepada kita, kurma anggur 6,5 kilo. Ya. Nah, dari kurma yang sudah ada ini sudah saya hitung juga Pak, dengan tadi yang persekian tadi, itu cuma cukup untuk 19,5 hari. Jadi memang harus beli lagi, kalau kita mau putar kurma lagi, kita beli lagi sekitar 34 kilo. Ya. Tapi kita akan lihat, mudah-mudahan ada sumbangan, jadi duitnya tidak akan kita keluar untuk beli kurma. Ya. Ya. Ini catatan keuangan ya, yang ini saya langsungkan nanti di dalam buku-buku itulah saya tempelkan kalau mau ada yang baca bagaimana kondisi kita. Kalau nanti ternyata Ramadan kita 29 hari, karena kita menghitungnya di sini 30 hari, maka kita akan tambah sip lagi. Jadi ada sip kalau kita melaksanakan untuk 30 hari, duitnya berapa sisanya. Kemudian ada kalau memang 29 hari ada juga. Nanti di setiap hari-hari terakhir menjelang itu kita akan bicarakan tentang duit ini untuk apa kita lakukan. Mungkin kita tambah menunya atau bagaimana ya. Nah kurang lebih itu yang akan saya sampaikan. Saya pengen terbuka ini dengan bapak-bapak sekalian ya. Karena hal-hal ini sangat sensitif bagi saya dan saya memang orangnya open management ya. Nah kemudian tadi yang laporan yang dibuat oleh Pak Yulis ya inilah. Jadi per hari dari tanggal 1 sampai 30 saya buat. Per hari siapa yang nyumbang, ya. Kemudian menu apa yang hari itu dibuat, yang dibeli itu, kemudian ada menu tambahan dan yang lain juga.
termasuk komentar daripada nanti tim yang tadi yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan membuat laporan. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah Pak, ya, yang saya mau sampaikan. Ya. Kalau untuk lebih detailnya nanti bisa dilihat karena ini akan saya taruhkan di bukunya Pak Yulis ya, bisa dibaca nanti ya. Kalaupun memang ada pertanyaan-pertanyaan, nanti masih ada pertanyaan, tidak apa-apa kita diskusikan lagi ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf semuanya Bapak-Bapak sekalian, karena saya juga sebagai manusia biasa yang tidak bisa memberikan hal-hal yang sangat lebih daripada apa yang ada ya. Jadi saya mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mohon keikhlasannya untuk membacakan Al-Fatihah kepada donatur Masjid Al-Munawwarah yang melalui kotak infak, ada juga yang air mineral untuk Ramadan, tisu, pembayaran listrik, pembayaran air PDAM masjid, nasi bungkus untuk jemaah Ramadan, melalui juga beras duafa, juga melalui takjil Ramadan, serta pembatas sholat jemaah agar para donatur marilah kita minta agar para donatur selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, murah rezeki yang barokah dan diberi keturunan anak yang soleh dan soleha, sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma lakas sumna wa bika amanna wa 'ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
مالك يوم الدين
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusran fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. يا ربي صلي وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Allah.